saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa Situbondo Oktober 1996. Kita tidak bisa dimungkiri ini sejarah geger Indonesia, selain yang besar tahun 65 misalnya. Tapi tahun 96 ada peristiwa ini. Kita tahu bahwa komunikasi nampaknya harus dibangun terus-menerus. Komunikasi dengan sesama harus terus-menerus dibangun. Peristiwa itu sungguh-sungguh mengerikan. Bermula dari peristiwa biasa pengadilan agama M. Saleh dengan Bapak siapa Natsir Kiai Haji M. Saleh Islam, Bapak Natsir, dan itu semua Islam. Peristiwa biasa, tetapi hal ini sungguh-sungguh menjalar. Memang diduga ada peran-peran kelompok-kelompok tertentu. Tapi baiklah, kita melihat satu hal, yaitu komunikasi. Komunikasi ini sangat perlu untuk diri kita. Semenjak peristiwa itu meletus, maka komunikasi di mana-mana, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar. Kita tahu sendiri, umat Katolik kadang-kadang ini sombong. Umat Katolik itu sombong, senangannya menang sendiri, tapi cuek kepada sekitarnya, tidak mau aruh-aruh, tidak mau sapa menyapa, tidak mau berkomunikasi, bergaul dengan mereka-mereka, tidak mau. Entah mengapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sejak peristiwa itu maka terus-menerus digalang komunikasi, sehingga perkumpulan-perkumpulan, persaudaraan-persaudaraan antar umat beragama, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu, dan semuanya saja, selalu di mana-mana bergaung. Gaungnya sampai hari ini. Karena komunikasi ini sungguh-sungguh harus dibangun. Kalau kita di satu bangsa tidak mau berkomunikasi, itulah akibatnya, salah satu akibatnya peristiwa Situbondo. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini berkomunikasi dengan Bapa, selalu berkomunikasi. Kalau kita ini hidup bersama, harus ada komunikasi. Yesus mengharapkan agar berdoa kepada Bapanya agar bersatu, agar mereka ada di dalam Yesus, Yesus di dalam mereka. Dan semua pengikut-pengikutnya juga demikian, hasil karya mereka. Ini komunikasi ini. Bapak Ibu, sungguh komunikasi sangat penting untuk membangun kerukunan, kebersamaan, kedamaian. Maka dalam satu keluarga harus ada komunikasi. Bapak, Ibu, anak-anak harus komunikasi. Setiap hari harus menyapa bapaknya. Papa, mama, anak-anak, bagaimana anak-anak? Harus ada sapaan-sapaan seperti ini. Janjilah bahwa komunikasi harus dibangun. Maka setiap pagi, setiap hari harus ada komunikasi. Sekarang mungkin lebih baik ada HP, ada WA, ada yang lain-lain. Kalau dulu tidak ada, maka harus ada ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, komunikasi itu mahal harganya, sampai harus menumpahkan darah. Lihat bacaan pertama tadi, Stefanus berkomunikasi dengan lingkungannya, tapi Mahkamah Agama Yahudi tidak menerimanya.
Stefanus nampaknya harus merubah komunikasinya. Maka tidak jalan, ada jalan buntu, Stefanus dibunuh. Komunikasi. Dia melihat Allah Bapa, Putra Yesus Kristus berjalan di sana, di surga. Tapi dia mengampuni, komunikasi harus mengampuni. Mengampuni Mahkamah Agama saat itu, umat Yahudi secara keseluruhan harus diampuni. Kalau tidak diampuni, komunikasi buyar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, doa Stefanus sangat ampuh. Ya Tuhan, jangan tangguhkan dosa-dosa atas mereka. Mohon doa-doa ini menjadi doa-doa kita juga, doa yang ampuh. Tuhan, jangan tangguhkan dosa-dosa ini kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak, saya juga kurang berkomunikasi dengan umat lingkungan, umat wilayah, kurang berkomunikasi dengan sesama yang lain. Tetapi kami berusaha untuk komunikasi ini. Perayaan pesta komunikasi sedunia mengajak gereja kita semua untuk gemar berkomunikasi, setiap hari menggalang komunikasi. Gereja tanpa komunikasi tidak berkembang. Gereja harus berkembang. Dengan komunikasi itu gereja mungkin beromong-omong, berdialog, duduk bersama dengan saudara-saudara yang lain, memecahkan masalah-masalah bersama, masalah sosial lebih-lebih, untuk kita semua. Komunikasi membuat gereja tumbuh, berkembang. Orang kalau melihat gereja, oh itu loh gereja, komunikasi. Tidak gereja itu ndelik, ngelukro di kamar saja, tengok-tengok, maca koran, delok TV, turu, dan seterusnya, makan. Ngono tok. Gereja macam apa itu? Gereja harus terbuka, harus bersiarah seperti ini, membangun komunikasi seperti ini. Nanti mungkin ada dialog antar bapak ibu, omong-omong, ya apa kabare, anakmu piro, wis rabi gurung, kelas piro saiki, dan seterusnya. Itu komunikasi, kebersamaan, lalu dijalin nanti di lingkungan, komunikasi dibangun lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebetulnya itu sudah kita jalankan, hanya kurang intensif. Oleh karena itu harus intensif. Kita membangun, tidak hanya puas dengan dirinya sendiri, dengan background kekayaannya, dengan ijazahnya, dengan background pekerjaannya yang menjulang tinggi. Tidak butuh itu. Kalau komunikasi gagal, komunikasi ambruk, maka komunikasi mahal harganya. Komunikasi mahal harganya. Kerukunan, kebersamaan ini ambruk gara-gara tidak ada komunikasi. Lihat, keluarga yang tidak ada komunikasi, bapak ibu serba sibuk kesana kemari, pulang-pulang bapaknya hanya melihat orang tidur, jam 9 malam tidur, besok pagi bangun lagi, tidak ada yang disapa. Pulang, orang-orang tidur. Nah, itu untuk apa? Bekerja begitu itu untuk apa? Gitu. Kalau tidak ada komunikasi, telepon, WA, dan seterusnya, harus ada komunikasi. Tapi tatap muka ini komunikasi yang lebih efektif, lebih tersalurkan untuk itu. Komunikasi mahal harganya. Bangunan yang sudah damai bisa ambruk tanpa komunikasi.
Contohnya yaitu tadi, peristiwa Situbondo. Itu berlangsung terus menjadi kacamata kita untuk melihat bahwa komunikasi itu mahal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka marilah kita berkomunikasi, lebih-lebih memang kepada Allah dalam doa-doa seperti Tuhan Yesus. Mungkin doa-doa kepada Allah ini didengarkan, keluhan-keluhan kita mungkin didengarkan. Memang sulit, kadang-kadang dengan Allah itu agak sulit. Allah itu kok diam saja. Ada peristiwa semacam itu, kita diam saja. Tidak mau berbuat apa-apa. Tidak. Sebetulnya ada hal yang indah di sini. Kita harus belajar. Mungkin Allah membiarkan kita untuk belajar berkomunikasi semacam itu. Anak cucu kita memang ada korban, harus ada korban karena mahal itu. Harus ada korban. Kita diajak untuk belajar. Daripada kita habis semuanya, harus belajar. Dan kita tidak membalas, itu hebatnya kita. Tidak membalas, bukan karena takut, bukan karena tidak apa, tapi tidak membalas. Biarkan Allah yang menjadi hakim di antara kita. Biarkan Allah yang membuat sesuatu ini. Manusia tidak berhak terhadap manusia lain. Kita hanya bisa menjaga komunikasi itu agar komunikasi berjalan dengan lancar. Membangun persaudaraan, membangun kerukunan, membangun kita semua yang bisa bersekolah ini, bisa kuliah lancar, bisa pergi-pergi, bisa ngeluyur-ngeluyur. Dan itu terjadi di daerah-daerah. Kota besar tidak bisa tidak kena imbasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita mohon agar kita dianugerahi kekuatan untuk berkomunikasi kepada sekitar kita. Mulai dari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, mulai dari saudara-saudara kita di luaran sana. Mari kita galakkan komunikasi ini, agar komunikasi betul-betul menjadi semboyan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.